Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya serta segala kenikmatan yang telah kita rasakan, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan Ramadan tahun ini, dan nikmat bertatap muka walaupun tidak secara dekat aja dulu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berkumpul dalam liqaat dengan menggunakan media komunikasi yang alhamdulillah pelan-pelan kita pelajari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in di ihsan ila yaumidin beserta para pengikut hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk dalam barisan pengikut-pengikut Rasul yang insya Allah dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin. Singkat waktu, mari kita membuka liqaat kita malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mangga tilawah ya, Bu? Ya. Tilawah mulai dari surat Al-A'raf. Al-A'raf ya. Ayat 1 aja. Ayat berapa teh? Ayat 1. Udah dari saya siapa dulu? Ya mangga situ gantian. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Shadaqallahul azim. Mangga Teh Linda. Teh Linda ada enggak? Teh Linda hadir enggak? Ada? Kayaknya sinyal.
Bu Nur aja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man aka alla tajuda id amar qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fahabid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahabis innaka minas saghirin qala anzirni ila yaumi yub'asun qala innaka minal munzarin qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in wa ya adamu sku anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin wa waswasa lahuma syaitanu liyubdiyallahuma ma wuriya anhuma min sa'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasirin fadallahuma bighurur falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Sudah. Mangga Teh Linda. Taib, mangga Taib. Taib. Surat Al-Baqarah tinggalan punten. Al-A'raf ayat 23 Taib. Surat naon? Al-A'raf Surat ayat Al-A'raf 3. 22. Tinggalan. Al-A'raf ayat 22. 23. 22. 23 sekarang. 23. Ayat. Kusar. Bentar. 23. 3 meureun. Nya, 32. 23. Kola. 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana la zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ya rabbukum liya'di'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad sayu'ari sawatikum warisa wa libasut taqwa dhalika khair
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا بها الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون لأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادخلوا محدثين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق Allah. Ya, mangga teruskan. Bu Nur. Teh Linda ada. Teh Linda. Teh Linda, mangga. Dilanjutkan ngajinya, tilawahnya. Teh Linda, halo. Mendengar? Oh, suaranya harus keras, euy. Teh Linda udah masuk tuh, Bu Nur. Teh Linda. Eta, kelihatan. Suaranya kedengaran Teh Linda. Masuk, mangga. Teh Linda. Tinggal ngegoreng. Kelihatan. Halo. Teh Linda. Teh Linda. Teh Lin. Ada kertas enggak? Ada kertas enggak? Teh Linda. Teh Lin. Mau ditulisin. Suaranya. Kelihatan enggak? Ketinggali. Kelihatan di kamar. Hei, bisa baca enggak? Teh Lin, halo, halo. Tes, tes. Ih, sibuk dia mah. Al-A'raf. Al-A'raf. Ih, Hah? nah. Hah? Suaranya nggak ada. Kamu yang beli? Hah? Tes dulu kami. Oh, Mana? Bibinya aja di bensin. alhamdulillah. Ayah tinggal satu. Al-A'raf. Ayah motor. Teh Lin. Oi, kemana Bu? Aduh. Lin, udah? Udah aja tuh dilewat dulu sambil Teh Linda mempersiapkan belum nyambung speakernya gimana? Oh, dilewat. Mangga acara selanjutnya ada kultum. Teh If apa Teh Siti? Kalau nggak ada langsung aja talkimadah Ibu. Sik malam teuing. Langsung Iya, aja Mangga. talkimadah ke Bu Cahyati, mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmaka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang begitu mendalam atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, disampaikannya kita pada bulan Ramadan ini, dan semoga tidak hanya sampai pada bulan Ramadan, tetapi kita mampu memanfaatkan setiap waktu, setiap detik yang Allah berikan dengan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kebaikan untuk kita semua. Tentu kita semua berharap mampu meraup banyak sekali keberkahan yang Allah berikan, mampu mendapatkan ampunan yang telah Allah janjikan. Salawat serta salam insya Allah terlimpah untuk uswah teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada seluruh umat hingga akhir zaman, termasuk kita yang senantiasa terus berharap bersalawat kepadanya, berharap menjadi bagian dari umatnya, walaupun sedikit kita melakukan kebaikan, sedikit kita melakukan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, tapi dari yang sedikit itu tetap senantiasa kita berharap bisa menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Amin. Ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah perkenankan kita bertemu, walaupun tadi kata Bu Nur betul ya, bertemu kita tidak bisa secara langsung, tidak bisa langsung bercanda tepak toel, tapi alhamdulillah dengan wasilah yang seperti ini pun semoga tidak mengurangi ukhuwah yang terjadi di antara kita semua. Walaupun kita lama tak saling sapa secara langsung, tapi insya Allah ukhuwah kita semakin erat terjalin. Amin. Alhamdulillah, rahimakumullah, di tengah pandemi yang saat ini, bahkan beberapa hari ke depan sudah akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. PSBB akan mulai diberlakukan di Majalengka ini, di Jawa Barat, secara serentak. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu upaya yang Allah ridhoi, sehingga pandemi ini yang telah begitu banyak memberikan pelajaran pada kita semua, cukup, gitu. Pelajarannya telah cukup, sehingga kita bisa beraktivitas. Kalau kemudian ternyata dari 14 hari pertama, 14 hari kedua, 14 hari ketiga saat ini, ternyata trennya masih terus meningkat penyebaran tersebut, artinya Allah telah melihat bahwa kita masih belum mampu menyerap pelajaran yang Allah berikan. Karena dengan pandemi ini banyak sekali hikmah-hikmah yang semestinya bisa kita baca. Bahkan karena terlalu banyak mungkin ya orang yang mencela atau memarahi COVID-19 itu, sampai Jogja kemarin, saya lupa ngajak Teh Linda ya Teh, Jogja itu mengajak membuat 1000 puisi yang positif tentang COVID gitu. Saya diajak sama Bu Iit. Teh Linda keajak nggak? Halo Teh? Teteh dengar suara saya? Teteh. Nah, suruh bikin puisi, mungkin karena terlalu banyak yang mencelanya, maka melihat COVID ini dari sisi yang positif. Alhamdulillah, puisi yang saya buat, yang Bu It buat itu katanya membuat 1000 puisi yang akan dimuat dalam satu buku, kemudian nanti para penulis puisinya itu diberikan piagam. Jadi, nah di sini kita mencoba untuk melihat sisi positifnya, artinya mampu mengambil hikmah dari kasus yang terjadi pada saat ini, di mana mungkin keluarga-keluarga yang selama ini berpencar, gitu ya, kemudian dihimpun kembali ada di dalam rumah. Ini mungkin harapan-harapan kita yang kemudian Allah kabulkan.
Banyaknya di share di grup-grup kita bahwa kita suka berharap banyak merahnya. Nah, sekarang merah semua gitu. Ternyata ketika itu diberikan kepada kita, rasanya aneh lagi gitu, aneh juga. Kita merindukan aktivitas kita sehari-hari. Itulah sisi manusia yang tidak akan pernah puas dengan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian sisi ekonomi yang terjadi pada saat ini pun tentu banyak orang yang perniagaannya kemudian merugi, perdagangannya, pekerjaannya, begitu ya. Tetapi sudah sejak mulai awal Al-Quran ini diturunkan, Allah telah ingatkan kita semua bahwa ada perniagaan yang tidak akan pernah merugi selamanya. Bisa dilihat di Quran surat Fatir, Quran surat yang ke-35, ayat 29 dan ayat 30. Coba kita lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran, dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kalau sekarang banyak orang mengeluhkan tentang perniagaan, tentang dagangannya, tentang pekerjaannya, tentang segala aktivitasnya, bahkan kemudian laju ekonomi pun hampir terhenti. Maka ternyata Allah menginformasikan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua melalui lisan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Kalau berniaga di dunia ini, kadangkala untung, kadangkala rugi. Kadang kalau sudah untung 10.000, padahal sudah untung, esoknya untung 8.000 karena merasa untungnya menurun, gitu, keuntungannya berkurang, maka dikatakanlah itu sebagai kerugian. Itu perniagaan dengan manusia. Tetapi Allah tadi sampaikan bahwa ada perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Apa itu perniagaannya? Ternyata yang dikatakan oleh Allah itu wa yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah. Dikatakan selalu membaca kitab. Tapi di situ tidak dikatakan iqra gitu, membaca kitab Allah. Tapi dalam kalimat yatlu dalam kitab ini tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga memahami dan melaksanakan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang ada di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan mana dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, sudah menjadi azam kita bahwa kita akan senantiasa meningkatkan tilawatil Quran. Kita akan membaca Al-Quran. Nah, di ayat ini tidak hanya membaca, tapi yatlunal kitab. Berarti selain membaca, bagaimana mencoba memahami, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini dikatakan pandemi COVID-19 ini adalah virus yang belum ditemukan penyakitnya. Tapi kalau kita melihat dalam Quran surat Yunus, Allah katakan bahwa telah aku turunkan Al-Quran kepada kalian sebagai rahmat, sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, dan juga lima fi sudur, sebagai obat. Jadi mari perbanyak untuk membaca Al-Quran. Bacaan Quran kita perbanyak, pemahamannya juga kita tingkatkan. Kemudian bagaimana kita mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu tidak berharap menjadi salah satu yang diadukan oleh Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30, Quran surat 25 ayat 30, mangga silakan bisa dilihat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Kata Rasulullah, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan, mahjura." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengabaikan Al-Qur'an atau mahjura ini adalah mereka yang umat Islam yang mengaku beragama Islam tapi dia tidak membaca Al-Qur'an. Entah dia tidak bisa atau dia tidak mau belajar. Jadi kewajiban orang yang mengaku beragama Islam adalah kemudian dia mampu untuk bisa membaca Al-Qur'an. Selanjutnya tidak selesai sampai di situ, bahwa yang termasuk mengabaikan Al-Qur'an yang termasuk ke dalam mahjura ini adalah mereka yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mencoba untuk memahaminya gitu. Sudah baca Quran sudah, insya Allah kita sudah ya. Kemudian bagaimana memahami isi Al-Qur'an tersebut. Dan ternyata tingkatan berikutnya yang termasuk ke dalam mahjura juga adalah bahwa mereka yang membaca Al-Qur'an, mereka memahami Al-Qur'an, tetapi mereka kemudian tidak mengamalkannya, tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai mungkin saya sangat merindukan sekali ada pembelajaran tahsin, pembelajaran membaca Al-Qur'an, pelajaran tafsir gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kiadah kita, jamaah kita mampu bisa memfasilitasi itu, walaupun mungkin bukan mungkin ya, kita pernah juga mendapatkannya gitu, hanya waktunya tidak terus-menerus, tidak istimror. Nah, jadi sekali lagi bahwa perniagaan yang tidak akan merugi untuk selamanya itu adalah mereka yang yatluna kitab Allah, mereka yang membaca Al-Qur'an. Kalimatnya kan yang tidak qiraah ya, tidak membaca, tapi yatluna. Yatluna ini para ulama mengatakan bahwa tidak hanya sekedar membaca ayat-ayatnya saja, tetapi kemudian mampu selain membaca ayat-ayatnya juga mencoba untuk kemudian memahami dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sering juga melihat mereka yang bagus di dalam membaca Al-Qur'annya, benar dalam bacaan-bacaannya, dalam tajwidnya, dalam makhrajnya, tetapi kurang begitu mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mari kita mencoba sedikit-sedikit diawali di bulan Ramadan ini, mulai mengakrabkan diri, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yakinlah bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai obat bagi segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Obat bagi penyakit yang ada di dalam hati kita. Tidak hanya di dalam hati, tapi kemudian ketika hati itu sehat, kata Rasulullah kan ya, bahwa pada setiap tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik maka akan baiklah seluruh tubuh, apabila dia buruk maka akan buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, adalah syifa lima fi sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, maka insya Allah ketika hatinya sehat, ketika hatinya mampu diobati dengan Al-Qur'an ini, maka insya Allah tubuhnya pun akan menjadi sehat ya. Kata Rasul tadi kan ketika hatinya, ketika segumpal darah yang ada dalam hati itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Maka kita coba obati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, sehatkan hati kita dengan Al-Qur'an, maka insya Allah akan sehat juga pada jasad-jasad kita. Oh ya, yang pertama tadi yatluna kitab Allah. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak akan merugi dalam perniagaannya adalah wa aqamus shalah, yaitu mereka yang mendirikan sholat. Berangkat dari yatluna kitab, berangkat dari memahami kitab-kitab Allah, kemudian dia mendirikan sholat. Jadi
eh, bukan sholat yang kemudian hanya didirikan hanya sebagai bentuk gugur kewajiban saja, tapi sholat yang betul-betul dilakukan karena eh, menyadari gitu bahwa kita memang butuh untuk sholat, gitu. Menyadari akan manfaat dari sholat tersebut, karena akan sangat berbeda orang yang membutuhkan sholat dengan orang yang sholat hanya karena untuk gugur kewajiban saja. Jadi kalau berangkat dari pemahaman Al-Quran, berangkat dari yatluna kitab tadi, kemudian mendirikan sholat, maka insya Allah akan menjadi sholat yang sholat itu tanha anil fahsa iwal munkar. Sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kemudian kita dapatkan saat ini, kita sering katanya sholat tapi tetap maksiat. Ya karena sholatnya tidak berangkat dari yatluna kita, tidak berangkat dari pemahaman Al-Quran gitu. Jadi kadang bisa ya kalau masih tahap anak-anak, mereka yang masih belajar, ya wajar saja. Tapi untuk usia-usia kita mencoba kemudian memperbaiki sholat-sholat kita, apakah itu dalam waktunya ataukah dalam rukun sunnahnya, tidak malu, gitu. Tidak usah malu. Kemudian kalau kita membuka kembali fikih-fikih tentang sholat tersebut, karena kita berharap bahwa sholat kita akan mampu mencegah diri kita semua dari perbuatan keji dan munkar. Dan di bulan Ramadan ini tentunya momen yang sangat tepat kita memohon kepada Allah agar diselamatkan Ramadan untuk kita, yang artinya kita bisa mampu mengambil semua keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah wa aqamus shalah, yang kedua wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, yang ketiganya adalah yang tidak akan mendapatkan perdagangan yang rugi itu adalah yang menginfakkan sebagian rizkinya mimma razaqnahum sirran wa baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, atau dengan secara terbuka atau dengan secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau dengan terang-terangan. Di bulan Ramadan tentu juga bulan di mana Allah lipat gandakan setiap infak dan sedekah-sedekah kita. Satu yang kita sedekahkan Allah akan bayar 700 kali lipat, seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah yang sering kita bicarakan tentang itu. Satu yang kita infakkan tidak akan kurang sedikit pun, tidak akan dikurangi, tidak akan tercecer-cecer. Misalnya ya Allah berikan 700 tercecer-cecer di jalan sehingga menjadi 650, tidak akan diberikan secara sempurna kepada mereka. Seiring dengan apa yang Rasulullah sampaikan bahwa tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Kalau secara hitungan kita 10.000 kita berikan 5.000, maka yang tertinggal adalah 5.000 lagi. Tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konsep rizki yang mungkin pernah juga saya sampaikan, bahwa sesungguhnya rizki manusia itu adalah pertama harta yang dimakan kemudian habis, makanan yang dia makan kemudian habis, pakaian yang dia pakai kemudian menjadi usang, dan harta yang dia infakkan itulah yang abadi. Jadi kalau kita memiliki uang 100.000, kita belanjakan, kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah 80.000, Waalaikumsalam, maka sisanya kalau hitungan kita adalah 20.000, sisanya kita belanjakan kebutuhan kita. Tapi sesungguhnya yang abadi itu adalah yang 80.000 tadi. Jadi kalau ditanya berapa sisanya, ya 80, karena yang bersisa itu adalah yang kita infakkan. Harta yang kita makan akan habis, pakaian yang kita pakai akan usang, dan harta yang kita infakkan itulah yang abadi. Jadi itulah 3 perniagaan yang tidak akan pernah mendapat kerugian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat yang ke-30-nya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allah lah yang akan menyempurnakan pahala dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin di antara salat-salat kita banyak kekurangan. Dari aplikasi pemahaman kita terhadap Al-Quran banyak kekurangannya. Bacaan-bacaan Quran kita banyak kekurangannya. Maka kemudian Allah lah nanti yang akan menyempurnakannya. Jadi tidaklah kita kemudian menjadi berkecil hati. Saya belum bisa apa-apa, saya belum mengerti apa-apa, ya udah tidak usah saja. Tidak, tetap kita lakukan, tetap kita kerjakan sampai terus kita belajar. Kenapa? Karena nanti Allah yang akan menyempurnakan semuanya. Dari segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, saya belum mampu untuk bersedekah dengan yang banyak, misalnya. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nanti Allah yang akan sempurnakan gitu. Tidak usah kemudian merasa kita berkecil hati. Allah nanti yang akan sempurnakan. Dan kemudian Allah sempurnakan pahalanya tanpa Allah kurangi. Dan Allah akan tambahkan karunia kepadanya. Betul ya, kalau kemudian apa yang Rasulullah sampaikan dilakukan, disyairkan oleh Opik ya. Akan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. Duka laras gitu tak kumahnya. Asana teh pernah dengar seperti itu. Gitu. Jadi kemudian dan sungguh, gitu ya. Innahu ghafurun syakur, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, gitu ya. Sedikit yang kita lakukan, kecil yang kita lakukan, tak berarti yang kita lakukan di mata manusia, tetapi ketika kita mampu melakukannya dengan sepenuh keikhlasan hanya karena Allah, maka insya Allah Allah akan mensyukuri. Allah Maha Mensyukuri. Allah mencintai hambanya, kemudian hamba yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka akan sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada analogi yang cukup terkenal gitu ya, yang sering kita dengar. Kalaulah mungkin kita menyuruh dibuatkan minuman oleh anak kita. Misalnya ada tamu gitu. Tolong buatkan minum dong. Anak bikin minuman, menyuguhi minuman nganggo cangkir plastik anu warna-warni rupa-rupa. Tapi dari kecil yang dilakukan kita berterima kasih gitu. Kita bangga, kita mensyukuri yang dia lakukannya. Kenapa? Karena kita cinta gitu. Karena mampunya hanya sampai di situ saat itu. Tapi kita bersyukur. Atau mungkin kita dibuatkan makanan yang ternyata setelah dicicipi tidak karu-karuan rasanya. Tapi kita bersyukur gitu. Anak sudah ada keinginan. Nanti Linda misalnya memberikan buat ibu sesuatu yang sebenarnya ibu juga bisa gitu lakukan. Tapi berikan gitu misalnya sesuatu. Ibu akan sangat senang. Maha mensyukur karena dilakukan oleh yang dicintainya gitu. Lain kalau yang dilakukan oleh yang disebelin. Jadi apapun, segede apapun, sebaik apapun, ketika ada orang melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu pada orang yang tidak suka dengan kita, padahal yang kita lakukan itu adalah baik, pasti dicela, pasti diomong. Tapi ketika kita lakukan terhadap yang kita cintai, gitu, maka akan lain, akan berbeda. Dan Allah mencintai hamba-hambanya, sehingga walaupun banyak kekurangan dari ibadah yang kita lakukan, tapi Allah Maha Mensyukuri. Innallaha ghafurun syakur, gitu ya, bahwa innahu ghafurun syakur, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Kalaupun kurang yang kita lakukan, Allah ampuni, gitu. Kemudian salah yang kita lakukan, Allah ampuni, Allah Maha Mensyukuri setiap sekecil apapun yang kita lakukan. Dan dengan kebenaran yang penuh dari diri kita,
bahwa kita mampu melakukan hal kecil itu karena memang karena Allah gitu. Karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita mampu untuk melakukan tilawah, membaca Al-Qur'an, yatluna Alkitab, mencoba memahami Al-Qur'an. Allah yang memberikan modal untuk itu semua. Allah yang modali. Kita mampu melakukan sholat, kita bisa berdiri, kita bisa memahami takbiratul ihram itu adalah gerakannya demikian. Kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat, kemudian kita ruku. Kita pahami itu karena Allah yang berikan pemahaman pada kita. Itu kok itu apa yang dimaksud dengan bahwa Allah akan menyempurnakan pahala bagi kita. Diberikan kemampuan kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang kata Allah, aktivitas yang 3 itu adalah satu bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Di bulan Ramadan ini, mari mulai kita tingkatkan perniagaan dengan Allah tersebut. Walaupun katanya sekarang lockdown dalam tanda kutip, PSBB itu adalah sama dengannya, kurang dari atau sama dengan lockdown. Tapi yakinlah, tidak usah terlalu khawatir dengan menimbun segala macam. Sewajarnya saja menyediakan persediaan cadangan boleh, tapi jangan kemudian berlebih-lebihan sehingga mengurangi hak-hak orang lain. Yakinlah, walaupun dalam keadaan lockdown, pemerintah menetapkan lockdown atau kurang lebih sama dengan PSBB saat ini, tapi Allah tidak akan melockdown rezeki kita. Allah telah tetapkan rezeki kita. Ingat ketika Salimah akan berbagi, kita cari orang yang sudah jadi target akan kita berikan dari Salimah itu. Ternyata orangnya nggak ketemu-ketemu. Ada orang lewat padahal tidak kenal, baru lewat saat itu. Dan memang sudah rezekinya, ya dia yang dapat. Disitulah Masya Allah. Mungkin Allah gerakan orang itu untuk lewat, kemudian gerakan ibu-ibu Salimah untuk keluar sehingga melihat orang itu. Itu Allah semuanya gerakan. Dengan keyakinan yang demikian, maka kita kemudian tidak akan berkeluh kesah, tidak akan kemudian meratapi suasana saat ini yang secara ekonomi, ya laju ekonomi menjadi berkurang. Enggak. Mau nonton TV sebentar dulu. Nonton ayah iklan sekedapnya pasti ada. Itu barangkali ikhwatifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan saat ini. Di apa ya tadi, Quran surat Fatir yang ayat 29 dan ayat 30, mudah-mudahan kita bisa mampu memahaminya. Yang saya sampaikan adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Ya. Mari kita bersama berjamaah untuk kemudian mampu mengaplikasikan yang 3 tadi. Mari yakinkan bahwa ada perniagaan yang begitu berharga, begitu bermanfaat untuk kita saat ini. Tidak usah galau dan khawatir di masa PSBB ini. Walaupun lockdown ditetapkan sekalipun, Allah tidak melockdown rezeki kita. Sudah ditetapkan rezeki kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang disampaikan, silakan. Yang lain-lain. Mana muncul dong? Ya, mangga barangkali ada tambahan. Tahrin, ada tanggapan? Ada tambahan? Mari kita diskusi, sudah lama kita tidak bertemu. Punten Ibu, saya pernah dengar kalau Ramadan itu kan jangan dijadikan sebagai bulan menumpuk amal, gitu kan? Artinya bahwa hanya di bulan Ramadan saja kita seperti berlomba-lomba menumpuk amal. Kemudian di bulan-bulan berikutnya kita terkesan lalai dan mengandalkan amalan bulan puasa saja. Itu jadi seperti
seperti saat kita ini lockdown, kita ngimbun gitu banyak bekal, tapi kemudian menjadi lalai dengan karena merasa bekal sudah banyak. Tuh ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengartikan bahwa Ramadan itu sebagai pelatihan atau apa Tarbiyah. pesantren kilat. Pesantren kilat untuk mempersiapkan bulan-bulan ke depan dengan apa rutin yang tadi disampaikan kita mempersiapkan rugi dan kemudian kita menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan selanjutnya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ketika kita sudah membiasakan dalam bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan itu, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang sudah kita lakukan pada Ramadan sekarang. Ya, cukup ya, itu ya Bu. Alhamdulillah. Bu Nur, terima kasih. Itu tambahan juga buat kita ya, masukan buat kita, tambahan dari yang tadi saya sampaikan. Betul Bu, ada orang yang hanya baik itu bukan cuma Ramadan saja gitu. Ada ungkapan Allahu Rabbaniyun wala Ramadaniyun. Allah itu adalah Rabb, pencipta. Jadi Allah itu tidak hanya ada pada bulan Ramadan saja. Allah tuh ada di bulan-bulan berikutnya. Ada di bulan Syawal, di bulan apa lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Rajab, Muharram itu Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan pokoknya ada di 12 bulan. Jadi Allahu Rabbaniyun wala Ramadaniyun. Allah itu bukan hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi kalau melihat orang-orang yang sukses dalam bulan Ramadannya, tadi Ramadan itu adalah bulan pelatihan, betul. Kita dilatih untuk bisa bagaimana kita membiasakan diri. Actionnya itu adalah pada 11 bulan yang berikutnya. Betul seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian di Ramadan saja menjadi baik atau menjadi ahli sholat gitu ya, melakukan sholat. Di luar Ramadan menjadi tidak lagi, itu orang yang tidak sukses Ramadannya, yang mungkin Ramadan yang kata Rasulullah dia hanya dapat lar dan dahaganya saja. Karena orang yang sukses di dalam Ramadannya, maka dia akan terlihat itsarnya, gitu. Akan terlihat bekas-bekasnya. Bekasnya tentu nanti di 11 bulan yang ke depan. Kebiasaan-kebiasaannya itu. Tapi jangan kemudian saya mah biasa aja lah, seperti bulan kemarin saja, biasa aja, nanti bulan Syawal biasa aja. Tidak demikian pula. Karena dengan begitu banyak yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaan, sebaik-baik bulan dari yang 12 bulan ini adalah bulan Ramadan, tentunya kita ingin optimalkan itu gitu. Mengoptimalkan itu artinya sebagai bekal kita dalam menghadapi 11 bulan yang ke depan. Ya, kita bisa lihat ternyata yang sukses pada bulan Ramadannya tentang perubahan. Bukan perubahan di dalam bentuk wujud fisik penampakannya, tapi perubahan di dalam amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikannya. Tidak salah kalau orang kemudian menjadi lebih baik, lebih bagus di bulan Ramadannya, tetapi jangan kemudian di luar Ramadan menjadi berbalik, gitu. Menjadi lebih mundur lagi, gitu. Menjadi tidak ada perubahan. Jadi itu indikator kesuksesan orang di dalam bulan Ramadan. Itu barangkali benar tambahannya. Jadi betul ungkapannya tadi, Allah Rabbaniyun wala Ramadaniyun. Allah itu Rabb pencipta kita, bukan hanya Allah pada bulan Ramadan saja. Allah malaikat bekerja tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Mereka terus bekerja sepanjang tahun, gitu ya, sepanjang masa mencatatkan amal-amal kebaikan, amal-amal buruk kita kalau itu yang kita lakukan, maka keyakinan tersebut akan mampu menuntun, membimbing kita untuk bisa tetap eksis
tidak persis pun misalnya di bulan Ramadan, seperti di bulan Ramadan, paling tidak lepas dari aktivitas-aktivitas kebaikan di 11 bulan yang berikutnya. Itu barangkali. Mangga tambihan, Ya. Teh Siti, Teh Linda, Teh Iip. Bu Nur gimana Bu Nur? Ya, alhamdulillah. Besok Teh Ini Linda, jadi katanya Teh Linda mau bicara. mangga Gimana? Linda. Suaranya Ya, belum dengar masuk. suara Teh Linda. Suaranya nggak masuk. Nyimak. Pakai kode. Emang kata Iip Apa katanya? pakai Nyimak aja dulu. tanda silang. Kita bisa dengar kita nggak Teh Iip? Ya Teh Nur, aku Teh Siti tuh barangkali tambah. mau menanggapi. Suaranya nggak ada. Ya, itu saja yang Bu Nur, saya mau bentar. ya. Hah? Saya mau komen, mau Mau apa Teh? Teh Siti Hah? Ya nih mau apa menanggapi. menambahkan ini Mau bertanya, berbagi, emang nggak sharing? Ya, sharing. Iya, Ya, apa yang Ibu sampaikan mau ya, bertanya ya tentang sharing. tidak akan rugi dalam perniagaan dengan Allah ya. Tadi yang saya catat itu 1. Membaca Al-Quran, 2. Mendirikan sholat, dan 3. Infak ya intinya. Ya sebetulnya kita membaca sudah, sholat sudah, infak sudah. Tapi saya tuh merasa kayaknya tuh biasa-biasa. Nah, bagaimana supaya kita tuh betul-betul ikhlas, terus betul-betul merasakan gimana gitu. Selama ini saya ya hanya sekedar misalnya baca asal baca gitu. Terus sholat yang penting saya sholat hari ini sholat gitu. Terus infak hanya menggugurkan kewajiban atau apa gitu. Nah, ingin ada nilai lebihnya supaya betul-betul ikhlas gitu. Bagaimana gitu aja Bu Haji. Iya. Iya Teh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang perniagaan yang tidak akan merugi yang tadi kita sampaikan, bahwa membaca Al-Quran yang dimaksudkan tadi itu bukan hanya membaca biasa saja, tapi kemudian bagaimana membaca dan mencoba memahami gitu, memahami bacaan-bacaan Quran yang kita baca, walaupun mungkin kita belum mampu gitu ya paham bahasa Arab seluruhnya, tapi paling tidak ada ayat-ayat yang menjadi penyemangat bagi kita di situ. Kemudian rangkaiannya kan dari membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kita miliki. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, Mbak, innalladzina yatluna kitab gitu ya, tidak dalam bacaan membaca Quran baca saja gitu. Tapi yang kita baca itu akan mampu kemudian menyemangati kita sehingga sholat yang kita lakukan betul-betul kita rasakan karena Allah. Jadi rasakan dalam diri kita bahwa bergeraknya tangan kita, mampunya kita berbicara, bisanya kita melihat, bisanya kita merasakan, itu semuanya karena Allah, karena kebesaran Allah. Jadi kembali pada niat mungkin ya, kepada niat kita, kemudian juga kepada keyakinan kita akan kebesaran Allah. Dan sholat itu adalah perintah yang akan mampu, kalau kita kerjakan akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mungkin sisi ruhiyah yang perlu kembali kita tingkatkan gitu ya. Karena khawatir juga mungkin ada penyakit hati, ada saya sudah bisa baca Quran, saya sudah sholat, kemudian merasa bahwa kita sudah ada di dalam zona nyaman. Tapi yakinkan bahwa itu seluruhnya adalah karena Allah gitu. Kita bisa melihat yang baik ataupun kita melihat yang buruk karena Allah. Kita mampu melangkah, kita mampu
melakukan kebaikan karena Allah. Ketika Allah tidak kehendaki kebaikan pada diri kita, maka tidak akan ada jalan dan arah ke sana. Contoh, untuk bisa kita berkumpul seperti saat ini, kita saling menasehati, tidak hanya sekedar melepaskan kerinduan kita, tidak hanya sekedar mencoba aplikasi yang sudah dipelajari gitu ya, tapi ini Allah gerakan teteh gitu, gerakan teh Siti, hayu, tiba-tiba teteh kenapa belajar Webex gitu ya, kemudian teteh kenapa ingat kita bisa riko di situ, itu jalan-jalan yang Allah berikan, bukan hanya kebetulan, tapi sesuatu yang sudah memang menjadi jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah pada teh Siti misalnya seperti itu. Jadi keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah, termasuk dihadirkannya di sekitar kita orang-orang yang mungkin tidak mendukung pada kita, dan dihadirkannya orang-orang yang mencintai kita, itu pun semuanya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dihadirkan orang yang mencintai kita itu sebagai hiburan bagi kita oleh Allah. Dihadirkan orang yang tidak mendukung kita, begitu sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Dan agar kita mampu merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya sebagai sekedar gugur kewajiban, tetapi sebagai bentuk rasa terima kasih kita pada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan yakin bahwa kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan berbuah pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini Teteh mah sepertinya minta tips gitu ya Teh ya, agar apa yang dilakukan betul-betul dirasakan. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban saja. Kalau tips saya mah begitu, yakinkan bahwa itu adalah sebagai bentuk rasa terima kasih kita yang tidak ada apa-apanya gitu. Allah sudah beri banyak pada kita, Allah sudah karuniakan begitu berlimpah pada kita. Kita hanya ya itu tadi memberikan, bahkan mimma rozaqnakum, sebagian diminta juga, nggak semuanya kok gitu ya. Kemudian sholat kita juga hanya waktu seberapa sih yang kita lakukan gitu. Tilawah Quran juga bukan berarti mengganggu aktivitas kita hari-hari lain, tidak. Karena kalau dihitung-hitung, waktu yang kita berikan untuk Allah dengan waktu yang kita gunakan untuk mengikuti nafsu syahwat kesenangan kita, sepertinya gitu ya, untuk ukuran kita masih banyak waktu yang kita berikan untuk kesenangan diri pribadi kita. Berbeda untuk para ulama, para salafus saleh gitu ya. Mungkin waktu-waktu mereka lebih banyak waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih banyak waktu untuk kesenangan kita saja. Itu saja barangkali Teh. Mangga yang lain barangkali menambahkan. Teh, mangga. Teh. Mungkin intinya sedikit aja menambahkan. Di setiap langkah yang kita langkahkan di jalan Allah dengan menuju kebaikan itu juga semuanya ladang pahala ya Mia. Kita mau belajar juga, itu juga pahala, diniatkannya lillahi ta'ala mungkin ya, niatnya lillahi ta'ala. Kita mau berbuat sesuatu sekecil apapun itu, walaupun itu baik menurut kita, yang mudah-mudahan menurut Allah juga baik, ya itu juga salah satunya, mudah-mudahan jadi ladang pahala kita juga gitu. Yang penting kita berbuat yang lurus, yang benar, yang menurut Allah baik, dan menurut kita baik, menurut Allah juga baik. Gitu. Intinya ya. Mangga dilanjut yang mau menambahkan. Terima kasih Teh Siti. Ya. Tambahannya. Teh Linda belum bersuara. Doa. Teh Linda katanya cuma kasih tanda silang, Mi. Nggak ada suara, katanya tanda silang gini. Ya, mangga. Kita sudah menyimak apa uraian dari Bu Haja Cahyati. Semoga kita terhindar dari sifat mahrujo ya, Mi, ajura, sifat yang mengabaikan ya, dan kita insya Allah istiqomah dalam berniaga yang tidak merugikan. Insya Allah kita belajar dan menuju ke sana.
Selanjutnya doa. Mangga, siapa yang bagian doa? Oh, Ini mau ditutup dengar gitu. suara saya. Teh Iip. Doa. Tutup Teh ini. Oh, Iip. Taib, mangga Taib. Ditutup tak? Ya, enggak. Iya, mangga. Mangga. Sebelumnya, ya mohon maaf tadi sinyalnya kurang mendukung, jadi baru menyimak di akhir-akhir ini ya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah yang alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali. Walaupun dengan cara seperti ini, tapi kita masih bersyukur gitu ya kepada Allah. Kita masih diperkenankan untuk bermuajahah walaupun dengan video call seperti ini. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tukhrijul laila fin nahar wa tukhrijul layla wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa naharik wa asfatu du'aik faghfirli. Allahumma inna ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك وضاقت على طاعتك ودحرت على دعوتك دحرت على النصرة سريعتك فواتك اللهم وعبدتها وجودها واهدها سبلها وملاذك بنورك الذي ولا يحبس صدقها بفائدة الإيمان بك وجميلك والتوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأنا شهد في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Mari kita tutup likoat kita malam hari ini. Sebelumnya kita bagi tugas dulu. Minggu depan siapa nih? Teh Siti gimana? Mau malam Ayo, lagi host, kah? pagi. Gak tahu. Host. Ya, siap. Kesepakatan aja udah enak sekarang kayaknya setiap malam minggu Bu Nur. Nah, bagi tugas itu. Ya, nanti lewat WA aja. Ada siapa? Lewat WA. Oh, habis aja. Oke. Ayo kita tutup dengan baca alhamdulillah dan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar. Ayo ngopi. Ya, saya mau coba share tadi share rekaman. Mau ngobrol dulu.